Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan memaparkan materi matematika kelas 7, yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Pada bagian yang pertama yaitu fungsi. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama yaitu menemukan dua besaran yang berubah bersama-sama dari suatu peristiwa. Yang kedua, memahami arti fungsi. Dan yang ketiga, memahami arti dari domain dan jangkauan suatu fungsi. Perhatikan ilustrasi tentang kolam ini. Untuk menjaga kebersihan kolam, biasanya air kolam akan diganti dengan air yang baru secara berkala. Nah, dalam pengisian kolam ini melibatkan 3 besaran. Yang pertama yaitu volume air, kemudian waktu, dan terakhir yaitu debit air. Kita bandingkan di sini waktu dan volume air. Saya contohkan. Misalkan dalam waktu 1 jam kita bisa mengisi 150 liter air. Berarti kalau 2 jam kita bisa mengisi 300 liter air. Nah, kita bandingkan kelompok waktu dan volume air. Ketika waktunya bertambah, volume airnya juga semakin banyak. Itu ya. Berarti ini termasuk pada perbandingan senilai. Kemudian kita bandingkan debit dan waktu. Saya contohkan, misalkan dengan debit 100 liter per jam, itu butuh waktu 4 jam. Bagaimana kalau saya tingkatkan debitnya, kecepatan pengisian airnya saya tingkatkan menjadi 200 liter per jam. Maka di sini waktu yang dibutuhkan semakin singkat, yaitu 2 jam. Nah, ketika debitnya dinaikkan, ternyata waktunya semakin singkat. Nah, berarti di sini masuk pada perbandingan berbalik nilai. Paham ya? Kita ke fungsi. Lihat contoh di sini. Sebuah jendela geser berbentuk persegi panjang dengan tinggi 90 cm. Misalkan X cm adalah lebar dan Y cm adalah keliling. Bagian yang terbuka dari jendela, mari kita gunakan tabel ini untuk merangkum hubungan antara X dan Y. Kita interpretasikan lebar sebagai X dan keliling sebagai Y. Kita ingat bahwa keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Karena keliling ini adalah Y, kita ganti dengan Y, P-nya 90 dan lebarnya adalah X, sehingga diperoleh rumus Y sama dengan 2 kali 90 ditambah X. Nah, rumus ini yang akan kita gunakan untuk mencari nilai dari Y. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan. Dari mana kita mendapatkan Y itu 200 dan Y 220 ketika X-nya 10 dan X 20? Nah, kita menganalisisnya menggunakan rumus Y sama dengan 2 kali 90 ditambah X. Ketika X 10, maka Y-nya adalah 90 tambah 10 itu adalah 100, sehingga 2 kali 100 hasilnya adalah 200. Kalau X-nya 20, Y sama dengan 2 kali 90 ditambah 20. 90 tambah 20 di sini 110. 2 kali 110 hasilnya adalah 220. Dengan cara yang sama didapat kalau X-nya 30, Y-nya 240. Ini ya. Ini dengan cara yang sama. Kalian bisa coba sendiri. Sampai di sini, Ibu harap kalian paham. Kita lanjutkan. Nah, dari tabel yang sudah terisi semua di sini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika untuk setiap nilai X hanya ada tepat satu nilai Y, maka ini disebut fungsi. Jadi, dari soal yang tadi kita dapatkan bahwa itu adalah fungsi. Mari kita langsung ke domain dan jangkauan. Domain adalah himpunan semua kemungkinan nilai dari variabel X. Sedangkan jangkauan adalah himpunan semua kemungkinan dari variabel Y. Maka dari tabel yang ada tadi, domainnya dari 10 ke 40
dan jangkauan dari 200 ke 260. Ini paham ya? Kalau ini kita ambil 10 ke 40. Baik, ke contoh soal. Sepotong pita panjangnya 12 meter, sepanjang X pita telah digunakan, sehingga tersisa Y. Jawablah pertanyaan berikut ini. Hitunglah nilai Y ketika X sama dengan 3. Bisakah disimpulkan bahwa Y merupakan fungsi dari X? Dan tentukan jangkauan jika daerah asalnya 0 sampai 8. Kita buat rumus dulu. Sisa sama dengan awal dikurangi yang digunakan, sehingga didapat Y sama dengan 12 dikurangi X. Kita masukkan nilai X sama dengan 3. Didapat Y-nya adalah 9. Baik, kita lanjutkan. Kita tetap menggunakan Y sama dengan 12 dikurangi X untuk jawaban yang kedua. Nah, kita cocokkan ya. Kalau kita gunakan X sama dengan 3, Y-nya 9. Kalau X-nya 4, Y-nya 8. X-nya 5, Y-nya 7. Berarti di sini Y adalah fungsi dari X. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, kita analisis dari 0 sampai 8. Ketika X-nya 0, Y-nya adalah 12. Kita cari satu-satu di sini. Ingat rumusnya. Nah, ketika 8 berarti Y-nya sama dengan 4. Sehingga didapat domain 0 sampai 8, sedangkan jangkauannya dari 4 sampai 12. Yang terendah 4, yang tertinggi 12. Itu ya. Sampai di sini saya harap kalian paham. Jadi domain itu melihat dari kelompok X dan jangkauan dari kelompok Y. Nah, sekarang kalian bisa mencoba soal berikut ini. Selamat mengerjakan. Wassalam.